Pernahkah kalian berpikir tentang bagaimana cara sebuah website menampilkan seluruh konten di dalamnya? Seperti menampilkan foto, tulisan, atau membuat halaman websitenya menjadi interaktif seperti ini. Ataupun memutar audio yang sudah dimasukkan ke dalamnya. Ternyata, website yang biasa kita akses di internet menggunakan bahasa pemrograman yang dinamakan HTML atau Hypertext Markup Language. HTML adalah bahasa pemrograman dasar yang digunakan untuk membuat halaman website. Kode HTML biasanya ada pada tanda kurung sudut dan ditutup dengan tanda garis miring atau slash. Untuk membuat halaman website, HTML juga dibantu oleh bahasa pemrograman lainnya seperti CSS atau Cascading Style Sheet dan JavaScript. Jika dianalogikan sebagai sebuah rumah, maka HTML adalah pondasi atau bangunan dari rumah tersebut. Kemudian CSS seperti cat atau perabotan di dalamnya yang menghias rumah. Dan JavaScript adalah bagaimana isi dari rumah tersebut, seperti suasana dan interaksi manusia-manusia di dalamnya. Lalu, bagaimana cara memformat pemrograman website dasar? Mari kita simak video berikut ini. Halo semua, jadi kita akan mulai dengan membuat folder pada File Explorer. Di sini, kalian tinggal klik kanan pada mouse, lalu pilih New, dan klik folder. Nama foldernya bisa disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Misalnya di sini aku beri nama pemrograman web. Lalu kita enter. Nah, nanti folder ini akan memuat seluruh file yang kita gunakan untuk membuat website. Misalnya file HTML, CSS, atau yang lainnya. Nah, kita akan buka text editor yang biasa kita gunakan. Di sini aku menggunakan Visual Studio Code. Selanjutnya, kita klik bagian file dan pilih open folder. Nah, kita pilih folder yang sudah kita buat tadi. Kita akan membuat file baru di sini. Untuk nama filenya, misalnya kita beri nama latihan.html. .html ini sangat diperlukan agar web browser bisa mendeteksi tentang tipe file HTML. Jika sudah di-enter, pada bagian sini kita bisa mulai mengcoding tag-tag atau perintah HTML yang kita gunakan untuk menampilkan sebuah konten pada halaman web. Nah, untuk mendapatkan struktur HTML, kita bisa mengetik HTML dan pilih HTML5. Nah, strukturnya sudah kita dapatkan tanpa harus mengetik manual. Bagian doctype ini adalah sebuah deklarasi atau instruksi kepada web browser tentang tipe file HTML. File HTML sendiri dibuka dengan tag HTML dan ditutup dengan tag HTML dengan tanda slash atau garis miring. Nah, kita punya bagian head. Di sini kita bisa memuat judul. Pada bagian title misalnya, nanti akan ditampilkan pada bagian atas halaman web. Kita ganti judulnya menjadi sama dengan nama filenya, yaitu latihan saja. Nah, bagian meta ini adalah seperti kode yang diberikan kepada web browser mengenai informasi-informasi di luar HTML. Pada bagian head juga, kita bisa menambahkan codingan JavaScript langsung atau codingan CSS, ataupun kita bisa menambahkan link CSS agar terhubung dengan indeks HTML kita. Lalu selanjutnya pada bagian body kita bisa menambahkan kode atau perintah untuk menampilkan seluruh konten pada halaman website kita. Misal kita akan menampilkan judul dulu. Nah, kode judul ini adalah HN. N ini adalah angka atau elemen yang terdiri dari 1, 2, 3, sampai 6. Nah, angka ini nanti akan membedakan dari ukuran teksnya.
Misal, pada bagian H1 ini kita akan menuliskan selamat datang. Selamat datang. Kita akan save dan kita akan coba running programnya. Kita buka di sini. Nah, bagian judulnya sudah tampil. Ini untuk H1. Perintah yang kita tambahkan tadi sudah tampil. Nah, ini bagian atas ini adalah title dan bagian selamat datang adalah body. Lalu kita akan coba menambahkan seluruh elemen dari H1 sampai H6. Nanti kita akan reload kembali programnya. Nah, ini perbedaannya dari ukuran hurufnya. Lalu selanjutnya kita punya perintah lain, yaitu untuk menambahkan garis pada halaman web, horizontal line atau HR. Nah, HR ini nanti akan menambahkan garis seperti ini. Nah, garisnya sudah tampil. HR juga memiliki atribut lain seperti warna, yaitu color, ataupun size atau ukuran. Kita coba tambahkan warnanya jadi warna merah. Dan ukurannya misalnya di sini 15 saja. Kita akan coba reload programnya. Nah, garisnya sudah berubah warna menjadi merah dan ukurannya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Selanjutnya kita punya perintah lain, yaitu untuk menambahkan teks pada halaman web dengan P atau paragraf. Nah, paragraf ini memiliki atribut lain untuk nanti akan menyesuaikan mengenai tempat teksnya atau letak teksnya dengan align. Di sini kita misalkan menambahkan center. Nah, jika paragraf ditambahkan center, maka seluruh teksnya akan berada di tengah-tengah halaman web. Contohnya, halo semua ini nanti akan berpindah ke tengah. Kita reload. Nah, sudah tampil di tengah. Lalu, selain align center juga ada yang dinamakan dengan align right untuk tulisan atau teks menjadi rata kanan. Coba kita reload. Nah, pindah ke kanan. Tapi, jika align-nya dihapus, maka tulisan akan otomatis berada di kiri. Selain itu juga ada yang dinamakan align justify supaya tulisan menjadi rata kiri kanan. Ini biasanya digunakan untuk teks atau tulisan yang panjang. Kita akan gunakan align center saja untuk tulisan halo semua. Selanjutnya kita punya tag atau perintah lain, yaitu BR atau break line. Nah, break line ini fungsinya adalah membuat baris baru pada tulisan atau paragraf. Misalnya kita akan tambahkan BR pada paragraf berikut ini. Kita buat paragraf baru, lalu BR-nya kita akan pindahkan ke tengah-tengah untuk melihat perbedaannya. Kita tulis di sini. Selamat datang di, nah kita tambahkan BR-nya di sini. Halaman kelompok 1. Tunggu. Kita save. Lalu kita reload lagi. Nah, BR ini sudah kelihatan fungsinya, yaitu untuk membuat baris baru. Ini sama seperti fungsi enter pada bagian kalau misalnya kita menulis pada Microsoft Word. Nah, jika sudah diberi BR misalnya di tengah-tengah tulisan, maka tulisannya akan berpindah ke bawah. Atau tulisan yang sebelum BR itu akan pindah ke bawah. HTML juga memiliki tag atau perintah pre. Nah, pre ini fungsinya adalah untuk menampilkan sebuah tulisan persis atau sesuai dengan apa yang kita ketikkan pada teks editor. Nanti tulisannya akan sama dari spasi, jarak, dan juga lain sebagainya. Kita misal kelompok 1 terdiri dari 6 anggota. Nah, nanti aku akan menuliskan seluruh anggota dari kelompok 1 di sini. Dan kita lihat fungsi dari pre ini. Kita coba save dan reload lagi. Nah, tulisannya sama persis dengan apa yang kita ketikkan pada teks editor. Nah, jika memakai pre ini, maka kita tidak memerlukan BR lagi untuk membuat tulisannya pindah ke bawah.
Kita juga punya tag center. Nah, center ini fungsinya adalah untuk membuat seluruh konten yang ada pada body menjadi berada pada tengah-tengah halaman website. Nah, kita akan menambahkan tag center ini di bawah body, di bawah tag pembuka body. Nah, kita tambahkan di sini center dan kita akan tutup di bawah sebelum tag body ditutup. Nah, kita pindahkan ke sini bagian penutupnya. Kita coba reload lagi. Nah, seluruh konten pada halaman web berpindah ke tengah-tengah. Seperti ini. Lalu kita akan hapus saja karena tidak diperlukan. Setelah dihapus, kita save dan reload lagi. Sudah. Selanjutnya, HTML juga memiliki elemen lain, yaitu elemen komentar. Elemen komentar ini adalah elemen atau perintah yang tidak akan ditampilkan pada halaman web. Elemen komentar ini biasanya digunakan oleh programmer untuk memuat keterangan dari kode-kode yang dituliskan. Misalnya, nah, elemen komentar ini dibuka dengan tanda seru dan strip 2, lalu akan ditutup dengan tanda strip 2. Juga dengan kurung sudutnya. Kita bisa mulai menuliskan komentar di tengah-tengah ini. Misalnya, tulisan ini tidak akan muncul pada halaman website. Kita coba save dan reload lagi programnya. Nah, ini tidak tampil meskipun kita sudah reload dan save. Ini bukan sebuah error, tapi memang elemen komentar ini tidak akan muncul sama sekali pada halaman website kita. Contohnya, kita bisa menggunakan elemen komentar ini untuk menjelaskan kode-kode yang kita tuliskan atau perintah-perintah yang kita tuliskan pada bagian body ini, agar nanti kita tidak kebingungan mengenai fungsi dari kode-kode tersebut. Kita coba tuliskan seluruhnya. Nah, kita coba reload lagi, sudah di save. Elemen komentarnya sama sekali tidak muncul pada halaman website. Nah, itulah fungsinya. Nah, ini adalah hasil dari seluruh tag atau perintah yang kita tuliskan pada bagian body HTML. Nah, itulah cara bagaimana kita memformat pemrograman web dasar dengan HTML saja. Semoga video ini bisa membantu kalian memahami mengenai cara memformat pemrograman website dasar. Good luck guys, bye-bye!